Haleluya, amin, amin Tuhan. Engkau Tuhan penyembuhku. Ya Bapa, Engkau yang berfirman, sembuhkan kami, beri kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Bapa, kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Ya Bapa, Engkaulah yang mempunya segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, ya Bapa. Engkaulah yang mempunyai segalanya, berilah Engkau, ya Bapa. Engkau yang termulia, Engkau termanis buat jiwaku. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Ajaiblah, ajaiblah Tuhan. Oh ajaiblah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan.
berkuasa, yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, ya Rajaku. Yesus Tuhan, ya Rajaku. Amin Tuhan, terima kasih. Terima kasih sebab Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan Allah yang kami sembah. Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak disembah. Sebelum kami boleh menjalankan aktivitas kami pagi hari ini, menjadi kami Tuhan boleh senantiasa merendahkan hati di hadapan Engkau, memohon belas kasihan-Mu, memohon perkenanan-Mu Tuhan, untuk senantiasa kami belajar tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu. Suci kuduskan hati dan batin hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Melalui firman-Mu kami boleh kembali dikuatkan, kembali diteguhkan, untuk kami dapat melaksanakan kehidupan kami, mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Imamat. Kita melanjutkan Imamat pasal yang ke-15. Dengan judul perikop ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang itu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki oleh orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tanah itu, haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air,
mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, dan datang ke hadapan Tuhan, ke pintu kemah pertemuan, dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya. Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Karena lelehannya yang najis itu, begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan, atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Puji Tuhan, kita belajar di sini tentang menjaga kekudusan hidup. Kalau kita bisa merenungkan bahwa kenajisan itu menular.
Jadi setiap orang yang dalam kitab Imamat ini, setiap orang yang dalam kondisi najis, dan orang yang dalam kondisi najis ini tentunya Tuhan tidak berkenan kepadanya untuk ada di dalam bait suci Tuhan. Dan oleh karena itu di sini Tuhan menyatakan begitu menjaga agar umat-umat Tuhan tidak berada di dalam kenajisan. Kalau kita belajar, ini adalah hal yang sifatnya fisik atau literal, tetapi kita boleh belajar bahwa Tuhan tetap tidak akan berkenan kepada orang-orang yang hidup di dalam kenajisan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar bagaimana menjaga kekudusan hidup. Jadi tidak berada di dalam kenajisan. Karena jelas bahwa pada intinya Tuhan tidak mau kenajisan itu ada di dalam bait sucinya. Dan bait sucinya itu adalah hidup kita sebagai umat-umat milik kesayangannya. Jadi marilah kita belajar untuk menjaga hidup kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Kalau pada masa itu pengudusannya memerlukan waktu dan memerlukan pengorbanan. Dan pengorbanan yang sudah Tuhan genapi di dalam Yesus Kristus itu menjadi kasih karunia terbesar buat kita, agar kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa hidup kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, dan kita mau belajar untuk menjaga kekudusan hidup itu di dalam kasih karunia-Nya yang besar, agar kita tetap mempermuliakan nama Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampunilah hidup kami Tuhan, ampunilah hati kami Tuhan. Engkau yang mengetahui bagaimana kehidupan kami, Engkau yang mengetahui hidup kami Tuhan. Apakah kami berkenan kepada Engkau, Engkau yang maha mengetahui. Ampunilah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Haleluya, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Amin Tuhan, yang maha tahu, yang maha
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak masuk dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan. Sungguh benar pada Allah yang kudus Tuhan. Oh haleluya. Kami sungguh bersyukur Kau telah menguduskan kehidupan kami oleh darah-Mu, oleh kuasa kasih di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami layak datang untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Kami bersama-sama Tuhan untuk bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kalau kami merenungkan Tuhan akan kehidupan kami merenungkan akan setiap berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur. Dan kami tidak takut Tuhan untuk kami menjalani masa depan kami bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Engkau yang menuntun langkah kehidupan kami. Engkau yang membimbing kehidupan kami. Bahkan Engkau yang melindungi langkah setiap kehidupan kami Tuhan. Makasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Yang mengingatkan kehidupan kami itu kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup di dalam kekudusan-Mu Bapa. Dan terima kasih kiranya Kau yang terus menuntun langkah kehidupan umat-umat-Mu, juga hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biar kami senantiasa boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan datang untuk kedua kalinya. Kami percaya kemenantian kami tidak sia-sia Tuhan. Sebab Engkau lah Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kami. Dan jiwa kami akan selamat bersama dengan Engkau. Kehidupan kami akan selamat bersama dengan Engkau. Sebab Engkau adalah Allahku yang hidup. Pagi hari kami bersatu dengan umat-umat-Mu Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari jamah bangsa kami. Kami tidak jemu-jemu untuk membawa bangsa kami di hadapan Engkau. Jamah Tuhan, ampuni bangsa kami. Curahkan hujan pertobatan. Curahkan hujan keselamatan atas bangsa kami. Mari Tuhan, kami percaya dengan masalah yang ada, yang terjadi di dalam kehidupan bangsa kami. Sesungguhnya Engkau punya maksud dan rencana yang terbaik. Engkau mempunyai pelangi kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa kehidupan kami, kehidupan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Meskipun bertubi-tubi masalah yang terjadi, mari kuatkan, teguhkan kehidupan Bapak Jokowi Tuhan, untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, hikmat apa yang Tuhan berikan kepada beliau Tuhan, supaya Tuhan, bangsa ini mengerti Tuhan, setiap rancangan-Mu atas pemimpin kami. Bangsa kami ini tahu Tuhan, bahwa Engkau yang memilih, maka Engkau akan menyelesaikannya dengan sempurna atas bangsa dan negara kami. Berikan kerendahan hati terus kepada Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, kabinet-kabinet yang sudah dipilih Tuhan, biar mereka juga boleh bersatu bersama Bapak Presiden menghadapi masalah yang ada ini. Kalau memang ada pemimpin-pemimpin Tuhan yang ingin menjegal Tuhan dari pemerintahan, Tuhan, sesuai kebenaran firman, setiap pemimpin Tuhan, rakyatnya harus tunduk kepada pemimpin yang sudah dipilih. Kalau ada memang hal-hal yang tidak benar Tuhan atas bangsa kami, jamah orang-orang yang melakukan kecurangan, supaya mereka sadar akan perbuatannya, bahwa ada penghakiman kelak yang adil, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mari jamah orang-orangnya Tuhan yang tidak berbuat baik atas bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sadarkan mereka, tobatkan mereka dengan apa yang mereka lakukan, supaya murka-Mu itu tidak menyala atas kehidupan mereka, tetapi kasih-Mu Tuhan mengingatkan kehidupan mereka, untuk mereka kembali kepada jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan Purbalingga. Tuhan, mari jamah Tuhan juga pemerintahan Purbalingga, Putiwi, juga aparat-aparat yang ada Tuhan. Berikan kesatuan hati dalam mengalami masalah ini Tuhan. Bukan saling menjatuhkan, tetapi mereka saling kuat untuk saling membangun kota Purbalingga ini Tuhan. Kami percaya kota Purbalingga ada dalam naungan Tuhan.
Kami percaya Tuhan desa Bobosari ada dalam naungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau memberkati warga Purbalingga, khususnya juga Bobosari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Mari Kau yang senantiasa berikan damai sejahtera, berikan ketenangan di dalam jiwa kehidupan umat-umat-Mu untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Dan Kau juga menyatakan setiap apa yang pergumulan umat-umat-Mu Tuhan, supaya mereka juga melihat campur tangan Tuhan terjadi atas kehidupan umat-umat-Mu. Cukupkan setiap apa yang dibutuhkan umat-umat-Mu Tuhan, supaya mereka dapat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu Tuhan, Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan Tuhan. Berita ini juga Tuhan memberkati Tuhan. Kami percaya setiap firman yang sudah Tuhan tabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi Kau akan menyatakan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkannya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Juga Tuhan menolong kehidupan umat-Mu yang mengalami sakit. Tuhan jamah oleh kuasa darah-Mu yang sudah Tuhan curahkan di atas kayu salib, yang menghancurkan kuasa maut atas kehidupan umat manusia yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan kehidupan kami sebagai hamba-Mu Tuhan, di mana mereka berada juga Tuhan, tetap dalam pimpinan Tuhan. Keluar masuk rumah kehidupan kami semua, kami serahkan dengan kasih kemurahan-Mu. Di mana umat-umat-Mu keluar, di mana hamba-Mu keluar, mereka boleh menjadi berkat, guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.